pada saat itu saat pandemi ya, jadi ada project musik bareng dengan Bimo, terus dengan Dika ada band, kita bikin project ada namanya Jack Vegas. Kita membuat beberapa single. Pada saat itu ada sekitar 4 single. Terus juga gua sempat bikin project kolaborasi dengan vokalis namanya Emi Tobing, terus ada Joling Grigo, dan pada akhirnya mencoba menawarkan diri untuk membuat kerjasama dengan Amber Record, membuat album Gun Blue Shelter. Awalnya sih begitu. Jadi ini full album, coba menawarkan ke Amber Record, terus ya ternyata disambut dengan baik ya. Terus akhirnya rekaman sekitar 10 lagu, dan ya sekarang kita lagi membuat satu single, membuat video klipnya, judulnya Bad Politician. Pasti beda ya, musiknya beda, terus tema-tema ceritanya juga pasti beda, dan ini konsepnya lebih ngeband sih konsepnya, terus pasti beda lah, berbagai macam aspeknya, lini manapun beda gitu. Bad Politician itu ceritanya tentang ya para politisi yang sering kita lihat di berbagai media gitu ya, dan di kehidupan nyata juga banyak terjadi korupsi, terus membuat janji-janji, tapi janji-janji yang nggak pernah dipenuhi gitu. Ketika mereka berada di atas, mereka menjabat gitu. Itu semuanya hilang gitu. Udah tidak ada lagi kepentingan masyarakat banyak, jadi kepentingan kelompok mereka, kepentingan pribadi. Oke. Yang menggarap namanya Zaki Muhammad. Terus konsepnya seperti apa ya, kita ada di sini melibatkan banyak orang, banyak ekstras, terus ada sedikit drama tentang bad politician itu. Mungkin ya kita tahu bad politician itu pasti politisi yang punya attitude yang nggak bagus ya, dan bikin sengsara orang gitu. Jadi nanti ada adegan yang sedikit apa ya, intimidasi gitu. Nggak ada sih calon yang dijagokan tuh, nggak ada sih sebenarnya. Tidak berpengaruh juga buat kita gitu. Jadi kita sebagai musisi cukup bagus juga sih, jadi ada bahan cerita juga, kita bikin lagu. Ya kan, jadi ada cerita yang up to date tahun politik ini, yang mudah-mudahan lagunya bisa diputar di tahun politik ini kan, ada di mana-mana nih. Sebenarnya sih orang mau terjun ke politik sih itu hak pribadi sih ya. Cuma memang apa yang harus diperjuangkan gitu loh, itu yang penting sih sebenarnya. Jadi selama ini kalau lihat kasus Dani dan ini kan masalah kita dan lain-lain gitu. Cuma kalau di sini saya lihat sih masalah pribadi sih. Lebih banyak ke masalah pribadinya gitu. Terus ya mungkin dengan masuknya Once di salah satu partai gitu, ada tujuannya juga supaya apa namanya,
undang-undang tentang hak cipta itu orang lebih melek lagi kan gara-gara kasus ini ya bisa dijalankan dengan semestinya. Enggak sih, malah kalau gue pribadi sih ke temen-temen gue itu titipannya cuma harus amanah aja udah gitu dong. Terus amanah. Urusannya sama ini duit kan susah kalau nggak kuat-kuat amat pasti belok tuh bareng bos. Pernah nggak ditawarin di event-event kampanye salah satu partai gitu? Pernah sih, pernah. Cuma kalau kita kan sebagai penghibur ya, kalau batasannya cuma menghibur keramaian doang, yang hadir di situ no problem. Tapi kalau untuk ikut beriau-iau ria sih itu enggak. Ada pernah satu partai itu bilang ya kalau untuk partai sih terserah Mas Gugun katanya gitu. Kalau misalnya ada pemilihan gitu kan, terserah. Kalau sekarang ya karena Mas Gugun kita hire nih buat acara hiburan, gak ada masalah sih. Rencananya baru 1 Di antara 10 lagu ini. Kenapa Bad Politician ya itu tadi, kita tahun depan itu kan tahun politik, jadi kita mencuri perhatian lah paling enggak. Album ini judulnya Coming Out, akan dirilis bulan Juli tanggal 26 Juli. dan nanti akan ada ya mungkin sebulan dulu biar orang dengerin dulu, nanti kita bikin kayak press release lah, press conference lain-lain. Yakin dong, pasti setiap ngeluarin album pasti kita yakin pasti didengerin orang banyak ya. Terus juga dan musiknya Gugun Blues Shelter di sini kita balik kayak seperti awal-awal gitu, jadi simple blues gitu. Kalau dibandingin sama album-album terakhir tuh lebih banyak rock ya musiknya, hard rock. Nah ini blues, musiknya blues. Keinginan untuk tour ya pasti ada. Nah, cuma kan eksekutifnya dulu nih, ini ya, promotor dan segala macam yang kita membutuhkan itu kalau kita secara indie sih pernah, cuma capek. Ya sebenarnya kita pengen banget tur sih, cuman kan dari kemarin memang lagi ngumpulin materi baru dan alhamdulillah thanks to Ave Records kita disupport full untuk bikin satu album. Jadi kita nggak single-singlean langsung album, ibarat film tuh bukan series tapi kita layar lebar jebret langsung dari 1 sampai 10 lagu tuh kalau nggak salah 10 atau 11 ya 10. Nah terus habis itu kalau untuk keinginan tour ada banget, dan menurut gue sih yang lebih harus ada keinginan tour tuh Ave Records, apalagi sekarang ngegandeng GBS itu adalah kombinasi yang tepat. Kenapa? Karena Ave Records tuh belum dikenal sih, setahu gue ya, sama teman-teman musisi yang di daerah-daerah juga belum banyak yang tahu. Kalau misalnya gandeng GBS pastinya memperluas spektrum marketnya Ave Records, dan ini akan menjadi good value buat Ave Records sendiri. Tadinya ada, cuma salah penanggalan, ternyata dia sibuk. Tadinya ada, dan itu juga dia karena ini judulnya politik ya orang ini dia sebagai kritisi sih. Oh, bisa ditambah. Bisa ditambah. Dia seorang kritisi yang sangat sensasional dan fenomenal. Musisi juga? Enggak. Kritisi politik. Sering kita lihat di TV. Lagunya ada 10, itu gua semua yang bikin. Aransemennya atau semuanya? Iya, gua juga. Pokoknya buat semua penikmat GBS, jangan lupa pada bulan depan album akan album baru lagi dari GBS, full album. Jarang lagi ada musisi yang bikin full album. Dan kita memang ternyata nggak kuat tuh bikin single, mendingan album. Emang etosnya album. Dan lebih seru banget. Jadi tunggu aja bulan depan 26 Juli
kita akan rilis album full. Jadi siap memuaskan kuping kalian.